Meski banyak kisah hero Mobile Legends yang solo alias sendirian saja dalam berperang, namun uniknya ada beberapa kisah cinta hero Mobile Legends. Kisah cinta mereka membuat mereka berpasangan dalam ceritanya, entah secara karakter ataupun dalam cerita latar belakangnya. Berikut adalah kisah cinta hero Mobile Legends. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Kufra. Sebagai seorang raja tirani yang kejam, Kufra seharusnya tidak terlalu disorot soal kisah percintaannya. Akan tetapi, di balik sosoknya terdapat sisi bucin yang sangat besar. Dahulu kala, pada saat Kufra masih menjadi seorang pemimpin di kerajaan daerah Western Desert, dirinya bertemu dengan seorang perempuan bernama Eslora dan jatuh cinta dengannya. Eslora adalah seorang penduduk biasa yang memiliki kekuatan magis. Bersama dengan Kufra, Eslora membantu meluaskan kerajaan sang kekasih. Akan tetapi, lama-lama Kufra mulai hilang kendali dan semakin keji. Eslora akhirnya mengutuk Kufra ke dalam tidur yang panjang. Singkat cerita, Kufra terbangun dan pertama hal yang diingatnya adalah Eslora sang kekasih. Aurora. Ada fakta yang cukup menarik dari Ratu Utara Northern Vale yang satu ini. Ternyata Aurora adalah janda yang ditinggali mati suaminya yang bernama Tobias. Pada saat itu, Tobias adalah salah satu pahlawan yang melawan pasukan Zaz ketika ingin invasi ke Land of Dawn. Akan tetapi, keduanya terjebak di Time Rift dan dianggap mati bersama dengan Zaz. Semua pendapat orang ditangkal oleh Aurora yang masih menganggap bahwa Tobias masih hidup. Padahal sebenarnya memang bisa saja Tobias hidup, namun berada di dalam fase waktu yang berbeda. Buktinya, Zaz bisa keluar dari Time Rift karena ledakan yang ada di dalam kisah Yevi. Akan tetapi, Tobias tak kunjung muncul, dan Aurora membuat sebuah patung penjaga seakan-akan benda tersebut adalah mendiang suaminya. Vexana. Seperti yang kita lihat di dalam game, Vexana memiliki perawakan yang menyeramkan. Padahal tadinya dia itu adalah seorang ratu cantik di wilayah Necrokeep. Dalam kehidupan damai dan makmur, muncullah Alice dengan segala kejahatannya, memperdaya sang raja alias suami Vexana. Cinta raja berpindah ke selingkuhannya, dan Vexana ditinggalkan. Tidak terima suaminya direbut, Vexana pun memakai sihir jahat agar bisa mengembalikan sang raja ke pangkuannya. Akan tetapi, justru sihir tersebut yang lama-kelamaan mengubah wujudnya menjadi menyeramkan dan akhirnya dituduh sebagai penyebab hancurnya wilayah Necrokeep. Bahkan Vexana dijuluki sebagai Ratu Iblis karena kebucinannya terhadap sang suami. Carmilla. Sebagai gambaran, kisah cinta antara Carmilla dan Cecilion ini mirip dengan Romeo dan Juliet, karangan Shakespeare. Mereka berdua dilarang memiliki hubungan karena keluarga Carmilla merasa Cecilion tidak pantas untuk putri mereka. Soalnya Carmilla merupakan seorang bangsawan dan diwajibkan punya pasangan dari kelas yang sama. Earl Anzac, sang ayah Carmilla, mengetahui adanya hubungan mereka berdua dan langsung menyegel rumah opera tempat biasa Cecilion tampil. Hal ini dilakukan sebagai peringatan kepada mereka berdua untuk segera memutuskan hubungan. Akan tetapi, Carmilla jadi anak durhaka dan menentang sang ayah. Dirinya pergi bersama Cecilion dan secara sukarela menjadi seorang vampir dan mewarisi kekuatan Blood Demon. Parsha. Lagi-lagi Alice bikin ulah di Land of Dawn. Setelah merebut suami Vexana, dirinya mengacaukan acara pernikahan Parsha dengan calon suaminya, yaitu Ferry. Tak hanya itu, Alice juga membantai seluruh Crow People termasuk keluarganya. Akibat amukan Parsha, kekuatan dahsyat yang terpendam di dalam dirinya pun bangkit dan membuat matanya jadi buta. Akan tetapi, kecintaan Ferry terhadap Parsha tidak memudar. Dirinya berubah menjadi burung dan mengizinkan Parsha untuk melihat melalui matanya dengan sebuah sihir khusus. Mereka selalu kemana-mana berdua dan tak akan terpisahkan sampai nantinya dendam terhadap Alice terbalaskan. Chang'e. Sejak pertama masuk ke perguruan, Chang'e sudah dikenal sebagai murid berbakat yang bisa dengan mudah menguasai ilmu sihir yang diajarkan oleh The Great Dragon. Zilong yang merupakan murid terdahulu dari Great Dragon juga memiliki hubungan dekat dengan Great Dragon dan memiliki bakat dan sifat yang rajin dan tekun, serta merupakan salah satu murid kesayangan Great Dragon. Dengan sifat tersebut, Great Dragon merasa akan cocok untuk merawat dan mendidik Chang'e, karena Great Dragon tidak sanggup dengan sifat energik ceria dari Chang'e. Beliau juga merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diajarkan olehnya kepada Chang'e. Dengan permintaan dari Great Dragon, Zilong dan Chang'e pun menjadi dekat.
dan menghabiskan hari-hari bersama dengan berlatih ataupun hanya sekedar mengobrol. Setelah sekian lama, mereka merasa seperti adik kesayangan. Berikut adalah kisah cinta